Ya, masih bersama kami di Lunch Talk, pemirsa. 13 artis dinyatakan lolos sebagai anggota legislatif DPR RI periode 2019-2024. Mereka ditetapkan KPU melalui rapat pleno terbuka Sabtu kemarin. Ya. Artis yang lolos ke Senayan tersebut ada yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR, namun juga ada wajah-wajah baru yang baru saja terjun ke dunia politik. Dan berikut data 13 artis yang lolos ke DPR RI. Ya, itu tadi ada kurang lebih ada 13 nama artis yang masuk ke dalam parlemen. Kita ke Bang Lusius. Bang, ini kalau melihat komposisinya yang ada sekarang, haruskah masyarakat masyarakat kita kepada wakil rakyatnya harus lebih optimis lagi atau justru jadi tanda tanya, karena ini mungkin under 40 ya sebenarnya, para millennials atau yang muda-muda masuk ke parlemen ini itu tadi banyaknya politik kekerabatan. Kita bisa bilang gampangnya nepotisme seperti itu ada di dalam parlemen kita sekarang. Apa yang ya sebenarnya banyak sekali indikator untuk mengatakan bahwa kita punya harapan setiap kali anggota DPR baru akan bertugas gitu ya. Tapi pada saat yang sama kita selalu tertahan tembok gitu ya. Itu yang Mbak Titi bilang tadi. Ada partai politik yang setiap anggota DPR selesai dilantik menjadi sesuatu yang paling menakutkan buat anggota gitu ya. Artinya kalau bicara soal wakil rakyat, DPR sebagai wakil rakyat, itu tidak pernah bisa kelihatan lagi sepanjang 5 tahun mereka bekerja, gitu, kecuali menjelang pemilu gitu ya. Jadi saya kira banyak sekali harapan yang dimunculkan oleh figur-figur anggota DPR baru yang terpilih gitu, terlepas ada masih yang kekerabatan dan lain sebagainya, gitu ya. Usia yang muda, terus pendidikannya yang juga semakin baik latar belakangnya gitu ya. Tapi itu semuanya kemudian jadi tidak ada maknanya ketika kemudian partai politik ini mengambil alih semua itu setelah anggota DPR dilantik gitu ya. Jadi dan kalau bicara soal partai politik tidak ada orang yang kemudian paling berkuasa untuk bisa masuk dalam institusi itu untuk mempengaruhinya gitu ya. Artinya ini mereka hanya tameng, hanya perwakilan saja, tapi sebenarnya tidak bergerak, tidak. Itu yang selalu jadi masalah selama ini. Bagaimana memastikan wakil rakyat ini tetap bisa dikontrol oleh pemilihnya. Sampai sekarang tidak bukan ada, hanya oleh partainya. Belum ada jawaban dalam undang-undang kita bagaimana misalnya kontrol bisa dilakukan langsung oleh rakyat dalam masa bakti anggota DPR gitu ya. Sekarang kan kontrol itu hanya berupa saat pemilu gitu ya, dengan pesan jangan pilih anggota DPR yang misalnya berkinerja buruk. Tapi kan sudah berapa periode tidak pernah ada dampaknya dari pesan itu gitu ya. Kita melihat bahwa ada setiap periode ada sekian banyak anggota DPR, bahkan ada yang sejak 97 sudah menjadi anggota DPR gitu, sejak Orde Baru sampai sekarang. Sampai sekarang. Abadi ya, anggota abadi. Betul. Jadi hukuman yang kemudian jadi sarana bagi rakyat untuk mengontrol kinerja anggota DPR itu tidak berjalan selama ini. Semuanya diambil alih oleh partai. Kita rakyat atau pemilih itu hanya punya peran untuk menyumbangkan suaranya
kepada anggota DPR terpilih, lalu sampai di situ selesai. Saya kira di situ kesulitan kita yang saya kira juga dipikirkan oleh banyak orang sekarang ini, bagaimana memastikan misalnya sistem tata negara kita atau sistem pemilu kita memungkinkan kontrol adanya rakyat kontrol itu tidak hanya masyarakat terjadi saat basa-basi memberikan suara itu gitu ya. Oke. Baik, Bang Lusius, ini yang cukup menarik, tadi ada sejumlah nama yang masuk yang kategorinya artis begitu ya. Ini ada wajah-wajah lama yang udah 3 periode, tadi kita bahas ya Mbak Titi ya. Ini sebenarnya kalau misalnya kita bahas, pengen tahu aja sih kinerja mereka kemarin tuh gimana? Dan kira-kira kinerja mereka saat ini sama aja atau kira-kira mereka akan buat terobosan baru begitu? Ya. Saya kira secara umum dulu gitu ya, bicara soal kinerja DPR, Formapi sudah berulang kali mengatakan DPR 2014-2019 menjadi DPR terburuk era reformasi gitu ya. Coba lihat misalnya produktivitas legislasi yang paling mudah untuk dihitung gitu. Dari 189 yang direncanakan atau ditargetkan selama 5 tahun, mereka baru menyelesaikan 27. Itu sangat-sangat sedikit dan jauh di bawah DPR periode sebelumnya yang hampir mencapai 70 prolegnas prioritasnya gitu ya. Dari situ aja saya kira bicara soal misalnya bagaimana peran artis gitu di DPR, saya kira itu tidak bisa juga menyumbang apa-apa gitu ya, malah menyumbang gosip, malah menyumbang apa gitu ya, diskusi-diskusi yang tidak penting. Misalnya ada artis yang sudah dilantik tapi masih menjalankan tugas keartisannya gitu ya. Ya, betul. Sesuatu yang kemudian stripping ya Bang. sesuatu yang mestinya tidak Menyumbang perlu- berita lain Ya, soalnya. tidak perlu begitu banyak suara untuk mengkritik itu. Kalau anggota DPR itu kemudian memikirkan fungsinya sebagai wakil rakyat itu, mestinya pada saat yang sama dia sudah bisa memutuskan untuk berhenti. Gitu ya. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Malah berlindung di balik haknya lah, tidak mengganggu kinerja kerjanya sebagai DPR. Tapi kan terbukti orang itu juga tidak pernah punya wacana, tidak pernah punya gagasan yang kemudian layak dipertimbangkan atau dibicarakan. Oke. Nah, apakah itu semua terjadi di dalam parlemen sampai kita bisa menyebutkan parlemen kita di 2014 yang lalu itu adalah terburuk, parlemen dengan kinerja terburuk? Evaluasi yang bisa dilakukan hingga muncul mungkin aturan begitu bahwa jika seorang anggota parlemen yang ya mungkin seperti apa ya, saat kita melamar pekerjaan mungkin ada HRD yang bisa menilai jika kinerjanya tidak baik, maka bisa ada evaluasi. Dan apa yang kalau untuk anggota parlemen kita di kan mestinya yang DPR. diberikan kuasa untuk mengevaluasi anggota itu adalah partai melalui fraksi yang ada di DPR gitu ya. Tapi itu terjadi tidak selama ini? Tidak, alih-alih memberikan kontrol terhadap anggota, fraksi di DPR itu justru menjadi jaket pelindung anggota untuk melakukan kejahatan atau kemalasan gitu ya. Jadi fraksi itu misalnya lihat aja ada anggota DPR tertangkap karena kasus korupsi. Respon pertama fraksi selalu berlindung di balik apa gitu ya, praduga tak bersalah atau ikuti dulu proses hukum dan lain sebagainya. Sudah hafal banget ya? Betul. Hal-hal yang kemudian tidak menggugah rasa apa gitu ya, rasa penolakan kita terhadap korupsi gitu ya. Baik. Sikap tegas partai untuk menunjukkan bahwa keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi itu jelas, itu tidak pernah kelihatan. Dan yang paling penting saya kira untuk melihat juga betapa buruknya DPR 2014-2019, jumlah anggota DPR 2014-2019 yang tertangkap korupsi sampai sekarang hampir sama jumlahnya dengan RUU yang mereka berhasil sahkan. Jumlah yang tersangka sampai sekarang 23 orang, Dengan RUU-nya 27. Jadi selisih 4 doang. Oke, baik. Nah, itu dari segi keartisan. Ada lagi yang menarik, banyak juga yang masuk ke parlemen kali ini, Mbak Titi, adalah mantan-mantan kepala daerah. Nah, ini justru kalau dibandingkan dengan yang millennials yang mungkin pengalamannya masih belum banyak, justru harapan kita harus lebih besar nih, karena sudah pernah mengatur daerah begitu. Saat mereka masuk ke parlemen, harusnya akan lebih ada cita-cita yang lebih besar lagi, atau justru sebaliknya? Iya. Kalau Terbacanya seperti apa? fenomena pejabat daerah naik ke tingkat nasional itu sebenarnya bukan fenomena khas Indonesia saja. Misalnya negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat, sebuah tradisi ya mungkin bisa dibilang begitu, selesai jadi gubernur itu biasanya jadi anggota Senat. Lalu kemudian DPR atau kemudian selesai wali kota mencoba untuk menjadi anggota DPR atau Senat begitu. Hanya saja kan yang membedakan adalah kultur dua lembaga ini berbeda. Kalau dia dulu adalah eksekutif, daya eksekusinya itu kan sangat kuat dari sisi anggaran, kebijakan dan lain sebagainya. Tetapi di parlemen mau tidak mau misalnya
ketika dia ingin mendorong sebuah kebijakan, maka dia harus bekerja baik untuk mendorong legislasi yang betul-betul sesuai dengan suara konstituennya. Dan kalau bicara soal legislasi, maka juga memperhitungkan karena ada 9 fraksi ya, suara-suara dari fraksi dan juga aspirasi anggota dewan yang lain gitu. Dari sisi anggaran juga begitu, dan dari sisi pengawasan yang mungkin dari sisi pengawasan dia paling kuat karena dia punya mitra kerja. Maka di sanalah kemudian kemampuan dia untuk bicara, membuat suara-suara konstituen yang tidak ada di ruang-ruang DPR itu menjadi terdengar nyaring. Itulah konteks representasi. Bagaimana membuat suara konstituen terdengar nyaring di gedung parlemen. Tetapi kalau kemudian dia tidak siap dengan kultur ini, masih membayangkan, ya kita tahu lah tabiat dari para pejabat eksekutif kita di daerah, pelayanannya, protokolernya itu sangat luar biasa. Khawatirnya malah jadi pos polisi gitu ya. Nyampe DPR jet lag kok jadi begini gitu. Padahal di DPR itu dia punya 5 orang tenaga ahli ya Bang Lusius. Ditambah lagi sekretaris pribadi, asisten pribadi. Jadi tentunya diharapkan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik ya. Berarti kita akan bahas hal ini lebih lanjut sesudah jeda yang akan lewat sebentar lagi. Tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Iya, DPR baru, harapan baru, harusnya seperti itu. Karena selalu ada harapannya sih, terus ada setiap 5 tahun karena ini manusia ya, kan, jadi pantas untuk berharap. Oke, tapi ini kalau misalnya kita lihat sebagai legislator memiliki 3 fungsi. Kalau melihat dari formasi yang sekarang, apa yang seharusnya bisa lebih dikuatkan, dan memang ini sudah terlihat nih mappingnya akan lebih kuat di fungsi yang mana begitu, Bang Lusius? Pertama, saya kira yang paling lemah selama itu koordinasi. Gitu ya. Ada banyak alat kelengkapan di DPR, komisi, fraksi, ada pimpinan juga. Yang kita lihat itu sambutan pimpinan yang memberitahukan tiap awal masa sidang gitu ya. Pada masa sidang ini fokus kita membahas undang-undang ini, undang-undang ini. Nggak ada itu yang terlaksana. Atau yang dilaksanakan oleh komisi misalnya, justru undang-undang yang tidak disebut oleh pimpinan. Jadi ini salah satu contoh saja miskoordinasi yang sering terjadi di DPR. Jadi bagaimana orientasi pada kinerja itu bisa terjadi. Saya kira yang harus dilakukan ya fraksi-fraksi di DPR ini harus berbicara soal target mereka itu apa. Atau mungkin malu kali Bang Lusius karena belum banyak PR yang tidak terselesaikan. Iya, bisa dikumpulkan. Jadi yang disebut kalau soal malu memang dari dulu DPR kita dianggap tidak punya malu gitu ya. Jadi pasti bukan soal itu. Tapi kalau misalnya ada pimpinan yang punya komitmen, yang punya kehendak baik, saya kira tidak ada salahnya kemudian berbicara. Mungkin komitmen bersama itu paling penting untuk membangkitkan semangat bersama juga. Itu yang saya kira perlu dilakukan ke depannya. Yang lainnya saya kira kontrol publik itu
Itu sesuatu yang mutlak saya kira gitu ya. Kita tidak bisa menyerahkan DPR ini pada kontrol partai semata. Dan lemahnya kontrol publik itu hanya mau mengatakan partai semakin kuat, mereka semakin sewenang-wenang, dan akhirnya ya kita terus menghasilkan DPR dengan kinerja buruk seperti yang sekarang ini. Walaupun tiap pemilu kita menyaksikan ada wajah baru yang dilantik gitu ya. Jadi saya kira wajah-wajah baru yang dilantik ini juga punya kepentingan untuk membangun semacam koalisi bersama, sesama umurnya atau sesama barunya gitu ya. Siap. Untuk menyuarakan hal bersama gitu ya. Karena dengan cara-cara seperti ini saya kira ada sesuatu yang kemudian bisa berubah, semangat minimal untuk bekerja gitu muncul. Jadi judul kita DPR baru harapan baru benar adanya begitu ya. Wakil rakyat yang baru menyuarakan suara hati kita rakyat. Baik, kalau tadi kata Pak Bang Lisius ini ada kontrol masyarakatnya harus dikuatkan. Kalau Mbak Titi sendiri melihatnya ini kan citra ataupun stigma DPR ini dianggap buruk, bahkan yang kemarin ini dianggap terburuk sepanjang Indonesia ada kayak begitu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan? Ini nggak cuma di DPR-nya aja, tapi masyarakatnya juga sebenarnya harus take a part begitu, harus ikut campur begitu. Jadi dari studi saya melihat beberapa parlemen di dunia, parlemen Indonesia itu salah satu parlemen yang paling banyak mendapat fasilitas dan privilege dari sisi gaji, fasilitas, layanan dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kemudian ini tidak dioptimalisasi, saya khawatir jangan-jangan kemudian publik bukan hanya melihat DPR-nya, tetapi juga melihat yang lebih jauh. Sebenarnya pemilu itu efektif tidak sih menghasilkan orang-orang yang bisa mereka percaya. Jadi kalau misalnya mereka tidak bisa benahi itu, ini rentetannya bisa panjang. Indonesia ini negara dengan tingkat kepercayaan pada demokrasi yang cukup tinggi. Bahkan di Asia Tenggara bisa dikatakan tertinggi. 82% dari penduduk Indonesia itu percaya pada mekanisme demokrasi. Tapi kan demokrasi tidak cukup hanya prosedural. Bagaimana kemudian suara rakyat ini betul-betul dikelola menjadi produktivitas kerja oleh parlemen. Saya tidak usah jauh-jauh deh. Benahi yang paling sederhana dulu, disiplin kehadiran. Karena bagaimanapun mereka itu kan dalam bersidang, karena kenapa kemudian mereka digajinya full, tidak part-time? Karena di beberapa negara parlemen itu adalah pekerjaan part-time. Jadi mereka hanya bersidang ketika hanya dibayar ketika masa-masa sidang. Nah, oleh karena itu DPR kita, ya namanya juga parlemen ya, bersuara untuk legislasi yang sesuai dengan kebutuhan konstituen, bukan kebutuhan pemodal. Awasilah kinerja implementasi undang-undang yang baik, dan anggaran itu bukan untuk dimainkan sendiri masuk kantong, tapi anggaran disusun sesuai dengan, kalau Pak Jokowi kan bicara bahwa optimalisasi penggunaan anggaran untuk kepentingan publik. Nah, ini bagaimana kemudian visinya eksekutif itu kuat gitu ya, visinya legislatif juga kuat, sehingga check and balance itu betul-betul produknya adalah kesejahteraan rakyat. Koordinasi itu tadi begitu terjadi ya. Baik. Kita masih punya harapan, namanya manusia harus berharap. Semoga parlemen kita yang sekarang ya setidaknya kalau 20 berapa yang kemarin produk 23 produk. Kita sih harapannya bisa 30 ya atau lebih dari itu. Itu namanya lebih besar nafsu daripada kemampuan. Baik, kita tetap punya harapan sama-sama. Terima kasih Mbak Titi dan juga Bang Lusius telah hadir studio kami siang ini. Dan pemirsa, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan di Lansak, tetaplah bersama kami.